Hai semua, gua Wasa. Di video kali ini gua kayaknya akan lebih banyak cerita sih. Jadi ceritanya kemarin itu gua ada kebutuhan beli iPhone. Nih, 2 iPhone tepatnya. Karena ada saudara gua, kakak adik yang ceritanya tuh lagi ngebet banget pengen ganti handphonenya ke iPhone. Nah, tapi iPhone-nya juga iPhone bekas, bukan iPhone yang baru. Kayak biasa, ke gua itu kalau ditanya ya pasti nyaraninnya yang aman-aman aja kalau kita ngomongin iPhone bekas. Kayak bekasan orang yang bener-bener habis pakai atau end user gitu, ataupun bekasan garansi resmi distributor-distributor Indonesia macam iBox, Digimap dan yang lain-lainnya. Bukan beli di toko yang biasanya tuh iPhone batangan, di sosmed juga ada, di Instagram itu yang biasanya dikaretin terus di bagian bawah bautnya itu ada stiker. Nah, tapi kalau bekasan yang bagus-bagus kayak yang tadi bekasan iBox itu kan otomatis harganya juga beda ya, lebih mahal. Dan ya dua saudara gue ini duitnya nggak nyampe lah ibaratnya buat nebus yang bekasan garansi resmi. Jadilah mau nggak mau itu gue nyortir ke beberapa store atau toko yang jualan iPhone X Inter ya bahasanya, yang sekiranya aman lah, yang budgetnya tuh juga tetap masuk serta masih worth it barangnya. Mulai tuh gue browsing pelan-pelan, googling gitu, baca reviewnya satu persatu sampai akhirnya gue nemu nih toko yang namanya Goats. Ya, Goats, Goats gitu ya, bahasa Inggrisnya kambing guys. Nah, pas ngeliat ini ternyata tokonya tuh ada di beberapa e-commerce, ada di Tokopedia, ada di Shopee, serta ada juga di Bukalapak. Semuanya tuh official dan ada promonya yang menurut gue juga berani, yaitu kita tuh bisa nyoba dulu selama 7 hari. Nah, ini agak-agak menyegarkan sih menurut gue pas ngebacanya. Karena tuh kita bisa nyobain dulu unitnya dan kalau nggak cocok bisa tuker barangnya. At least itu yang gue baca di prosedur term and conditionnya. Teman-teman juga nanti bisa baca sendiri. Setelah gue chat-chatan sama adminnya, akhirnya gue beli deh iPhone 11 Pro yang 64GB harga 7 jutaan dan iPhone 12GB 64GB juga harganya juga 7 jutaan. Yang sebenarnya kalau soal warna kata saudara gue sih ngebebasin. Yang penting minta ya unitnya aja jangan yang macam-macam gitu loh, bukan unit yang bongkaran. Gue juga pengennya kayak gitu emang. Terus FYI juga nih, waktu gue mesen dan chatting pakai akun ya, yang di Bukalapak itu, gue tuh pakai akun adek gue, bukan punya gue pribadi. Termasuk nama sama alamat pengirimannya gue alihin juga ke atas nama adik kandung gue. Hal ini tuh gue lakuin takutnya cuma jaga-jaga aja, bukannya kepedean ya. Kali-kali aja mereka tahu nama gue gitu, Aditya Wasawirman, gue seorang reviewer, jadi dikirimin unitnya tuh yang bagus-bagus. Dan kayak gitu gue nggak mau, karena kan emang dari gue sendiri juga penasaran. Karena gini deh, logikanya ini ya, unit iPhone X Inter itu kalau, sekali lagi, kalau unitnya itu bener-bener mulus, bezelnya nggak ada cacat sama sekali, nggak ada baret-baret halus, frame boba kameranya juga mulus banget dan layarnya juga mulus, apalagi baterai health-nya atau BH-nya itu ya masih 100%, kita tuh wajib curiga guys. Udah bongkaran takutnya. Karena kan balik lagi kalau ngomongin secara logika, handphone bekas pemakaian orang mana ada sih guys yang masih mulus-mulus semua, iya kan? iPhone itu kan punya fitur IP-IP-an, IP67, IP68. Kalau udah dibongkar sama tangan manusia, otomatis fitur itu tuh hilang. Dan belum lagi kalau jeroannya itu di swap sama yang KW-KW-an. Niatnya itu kalian kan pakai iPhone biasanya buat pemakaian lama. Kalau udah diganti yang KW-KW kayak gitu, takutnya malah pemakaiannya nggak bisa lama, sayang-sayang duitnya. Oh ya, terus biasanya kalau iPhone X Inter itu ACC atau aksesoris bawaannya itu kebanyakan KW guys, termasuk boxnya juga KW. Dan saran dari gue baiknya tuh kalau aksesoris yang ada di dalam boxnya itu mendingan jangan dipakai sih. Dah, singkat cerita, pokoknya tuh gue mesen kedua HP ini pakai JNE Yes maunya. Dan pas nyampe dikasih packing kayu juga. Nah, packing kayu bisa request sih mau pakai atau enggak gitu ya. Nah, buat detailnya gue udah bikin unboxingnya juga, mau gue dilihat. Oke, packing kayunya udah gue buka dan ini masih ada packingan lagi. Tuh tujuannya bukan ke gue ya, jadi gue numpang nama adek gue sama alamatnya lah. Jadi biar tidak dikasih yang bagus. Oke, mengurangi resiko gue dikirimin yang bagus. Tipis ya packingannya maksudnya. Nah, Goats. Nah, oke. Ada, oh bukan stiker, awalnya gue kira stiker, ternyata kayak kertas gitu yang disambung pakai solasi nih, pakai lakban tuh ya. Penglihatan gue iya sih, ini boxnya itu box bikinan ulang lagi, kelihatan dari stikernya aja tuh ya harusnya nggak seperti ini kalau yang asli ya guys. Semuanya di print sendiri, ditempel ulang lagi. Boxnya juga tidak serenggang ini ya.
kalau teman-teman beli yang X iBox atau X yang lain, ini tuh kenanya X internasional. Jadi sebenarnya kita tuh beli handphone batangan yang mereka siapkan kembali boxnya, baik di print boxnya ataupun di print yang bagian belakangnya. Ini dia iPhone 11-nya, iPhone 11, iPhone 12 ya. Tapi ini kita cek fisiknya dulu aja ya. Handphone ntar, ini lihat kelengkapannya dulu. Ini yang iPhone 12 juga, ini ya bukan asli sih. Bilangnya tuh OEM, cuma ya ini KW ya KW lah. Terus ininya juga, ya ini juga bikinan kertas-kertasnya. Terus juga nih SIM card ejectornya juga aslinya nggak kayak gini. Ini cuttingannya kasar. Pasti ini udah tambah-tambahan dari sellernya juga. Terus ini masih dapat headset zaman dulu ya. Ini headset earphone-earphonean. Berasa nggak serigit aslinya juga nih, ada renggangnya juga tuh, lingkaran ovalnya ya. Oke, saran dari gua kalau teman-teman beli garansi internasional seperti ini, jangan ngarep aksesorisnya bagus dan asli sih, pasti enggak. Lebih baik ini juga saran dari gua sih, nggak usah dipakai. Chargeran third party yang lain itu jauh lebih bener, merek Anker, merek Ecmic, merek apalagi semuanya itu lebih bener sih ketimbang teman-teman pakai yang KW bawaan dari handphone yang second seperti ini. But overall kita balik lagi ngomongin ke fisiknya, karena ya tujuan utamanya yang kita beli dari handphone second adalah handphonenya. Di sini gue lebih pengen fisiknya itu tidak begitu halus banget. Jadi yang yang ada bekas-bekas pemakaian lah. Kalau halus banget, kalau bener banget tanpa ada lecet sedikit pun, bisa jadi itu udah diganti casing-casingannya sih. Ini nempel begini nih ya. Gue buka, ya nih, untuk yang iPhone 12 ada bekas kotor seperti ini guys. Nah ini wajar ya, bukti pemakaian. Kalau di sini bersih itu ya kayak nggak masuk akal juga sih, masa handphone bekas kok bisa kayak baru banget. Nih juga nih, tuh ada bekasan pemakaiannya. Gampang lah bagian pinggir, bagian frame-frame sini kalau lecet nggak apa-apa karena kan ketutupan casing. Tapi impact positifnya yang bisa kita ambil dari handphone second yang tidak mulus seperti ini, tidak mulus 100% banget gitu ya, adalah biasanya jeroannya itu belum diganti dan itu it's good gitu loh. Nggak apa-apa lecet, serius nggak apa-apa. Ini bukti dalamannya tuh masih ori guys. Nah terus ini juga tadi bagian kameranya tuh udah lecet-lecet. Nggak apa-apa ya, sekali lagi gua kasih tahu. Oke, lowbat yang kiri 11 Pro yang iPhone 12 kayaknya lowbat juga deh. Ini kagak nyala soalnya. Yaudah, gua cas dulu, abis itu gua tes dan akan gua kasih tahu ke teman-teman setelah ini ya. Udah, akhirnya handphonenya udah gua cas juga ini ya, dan udah gue cobain kira-kira sehari 2 hari ya, hampir 2 hari lah. Alhamdulillah ya nggak ada masalah banget sih, nggak ada masalah berarti. Ini bener-bener kalau menurut mata gue ya masih unit yang original semua dan nggak ada bongkaran. Tadi aja pas lagi unboxing lihat kan, awalnya tuh emang kayak berdebu, ada bekas-bekas stiker kayak gitu, terus di speaker atau mic-nya yang bawah ini juga banyak debu ya. Ya udah gue bersihin aja dan ini kelihatannya juga aman-aman aja. Baret-baret bezelnya itu ada, paling kelihatan di iPhone yang 11 Pro Gold ini. Terus yang boba kameranya ada lecet di iPhone 12 ini. Dan kedua layarnya ini kalau dibilang mulus enggak juga, karena ada baret-baret halus pemakaian, apalagi kalau kena cahaya. Aman sih sebenarnya, tinggal dipakein tempered glass aja nantinya. Nah terus buat jeroannya juga aman ini, nggak ada masalah. Layarnya terlihat masih original, gelapnya juga oke, gambarnya juga oke, semua fungsinya juga aman, kameranya juga lancar, baterainya juga nggak ngedrop. Kayak yang tadi gue bilang, gue udah pakai sehari hampir 2 hari ya, karena udah gue tinggal tidur semalaman, awet nih baterainya, nggak ngedrop banget di malam gue tidur gitu maksudnya. Ya, terus juga ini kelihatan BH-nya atau baterai health-nya itu enggak 100%. Yang iPhone 11 Pro baterai health-nya 92% dan yang iPhone 12 ini baterai health-nya 91%. Dah, intinya dari gua ya. Ini inspeksi gua untuk kedua iPhone ini insya Allah harusnya aman sih. Habis syuting ini gua akan nganterin handphonenya langsung ke rumah saudara gua, dan ya kalau balik lagi nih ngomongin store goods-nya ini tuh ya gue bisa bilang sementara ini ya bisa gue jadiin ini ke depannya salah satu toko yang emang gue rekomendasiin sih buat temen-temen yang ya mungkin sama juga lagi nyari iPhone X Inter. Tapi ini juga tetap gue akan kasih warning ya ke temen-temen, yang namanya handphone bekas itu tidak ada patokannya. HP gacha sebenarnya adalah ya HP yang modelan kayak begini. Teman-teman beli di sana sekarang atau besok
atau ya kapan aja, itu juga belum tentu dapat unit yang kayak gua videoin sekarang, yang gue pegang sekarang. Belum tentu. Bisa dapatnya lebih jelek, tapi bisa juga dapat yang malah lebih bagus daripada yang gue pegang. Terus juga ini tuh kalau ngomongin garansi, pas gue baca ini termasuk lama sih tokonya. Karena sepengetahuan gue kalau toko-toko yang jual iPhone X Inter lain garansinya tuh paling seminggu atau paling lama tuh 1 bulan semenjak pembelian. Nah ini di Gods itu kita dapat garansinya setengah tahun guys, 6 bulan. Kalau ada kerusakan bawaan mesin di awal, kita nanti tuh ya bisa ngeklaim sih selama belinya di sana. Teman-teman pokoknya ada term and conditionnya mesti dibaca juga sih nantinya ya. Tapi balik lagi ya, gue tuh senang aja sama toko ini. Soalnya gue nggak dapet unit yang bongkaran, alhamdulillahnya. Soal kelengkapan KW ataupun fisiknya lecet-lecet, kenanya wajar. Tinggal dipasang casing aja dan anti gores, kelar. Semua udah bisa dipakai buat ya, nemenin temen-temen sehari-hari gitu loh. Oke, ini adalah contoh videonya untuk yang iPhone 11 Pro ya. Kamera belakangnya gua nyobain yang 60 fps nya seperti ini. Warna-warni banget ya tetangga gue Vespanya, mantap. Dan ya kalau iPhone bisa diubah-ubah lensanya tanpa harus nge-stop dulu. Ini kan dari 1x pindah ke ultra wide nya 0,5, atau dipaksain zoom mentoknya sampai 6 kali. Ya, di sini kita cobain kamera depannya. Oke, kamera depannya 60 fps juga, full HD nyobainnya. Dan seperti inilah. Masih bagus-bagus aja. Bagus bener malah. Aman lah pokoknya unit yang ini nih. Ya. Lanjut lagi. Nah, kalau yang ini contoh video untuk yang iPhone 12. Coba di zoom ke airnya. Gue maju pelan-pelan, bukan lensanya di zoom ini. Oke, mentok. Oke, mentok segini ya. Terus cobain autofokusnya. Widih, masih smooth. Lihat tulisan Vespanya guys, perhatiin guys. Tuh, lagi. Tuh, smooth ya. Pindah ke kamera depan. Oke, kayak gini ya, 60 fps juga. Tadi yang belakang juga 60 fps, gue udah bilang belum sih? Ini depan juga 60 fps pokoknya. Ya bagus lah. Coba backlightnya. Masih kelihatan jelas muka gue. Di bawah jalan juga pasti aman lah. Ya kan? Sip ya? Udah sih ya, paling segini aja video cerita-cerita gua soal jajan iPhone X Inter ini. Buat teman-teman yang mungkin pengen ganti ke iPhone atau pengen beli iPhone pertama kalinya tapi budgetnya terbatas, coba aja cek link di deskripsi, udah gue sediain buat teman-teman langsung bisa ngecek ya. Jangan lupa baca juga di term and conditionnya biar semakin yakin. Terus ya semoga harganya juga cocok sama kalian gitu. Soal pilihannya juga banyak. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.